Ya, makasih Hani. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, anugerahkanlah kami rezeki yang luas barokah serta halalan thayyiban, dan terimalah amal soleh kami di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beauty yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dapat bersilaturahim kembali di dalam kajian virtual Masa Sabila. Terima kasih, semoga keistiqomahan kita, usaha kita, insya Allah semuanya tercatat sebagai amal soleh, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba pilihan kelak nanti di akhirat. Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada Ustadz Ahmad Sujai yang telah berkenan menjadi narasumber pagi hari ini, dan tema yang diberikan sangat menarik, yaitu bekal safar menuju akhirat. Kita semua pasti sudah tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan dunia ini sendiri hanyalah tempat singgah sejenak untuk kita mengumpulkan bekal berupa iman dan amal soleh sebelum kita menuju kehidupan keabadian di alam akhirat kelak. Insya Allah kajian pagi hari ini akan menambah wawasan kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita agar kita dapat mencari bekal kita sebaik-baiknya. Demikian mukadimah dari kami, Ustadz. Kami persilakan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Jazakillah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang kami muliakan adalah ibunda semua yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali kita awali pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah, karena Rasul mengatakan khairud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa, sebaik-baik permohonan adalah ucapan alhamdulillah. Ketika lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita menyadari bahwasannya semua karunia adalah karena pertolongan Allah. Kita tidak mampu sedikit pun kecuali dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buktikan dalam bentuk amal saleh, amal ibadah kita, ketaatan kita kepadanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita dikumpulkan semua di bawah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ibunda yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini tema kajian kita adalah mengambil satu tema, yaitu bekal safar menuju akhirat, ya. Para ulama mengatakan safar itu ada dua, yaitu yang pertama safar yang qasir, ya, safar yang pendek. Perjalanan kita yang ada di dunia ini begitu pendek, ya, dibatasi dengan waktu yang sangat terbatas, dengan umur yang sangat singkat betul, ya. Kemudian yang kedua kata para ulama safarun ba'id, ya, safar yang sangat panjang, safar yang memiliki waktu yang tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh riwayat yang sahih tentang sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita kenal ibunda sahabat ini yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya.
paling banyak memberikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memiliki amal-amal istimewa yang luar biasa. Ketika sahabat Abu Hurairah mengalami sakit berat di akhir-akhir kehidupannya, beliau sempat dijenguk oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau terlihat begitu bersedih, ya. Beliau terlihat begitu murung, ya, ketika dijenguk oleh para sahabat. Lalu para sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Hurairah, gerangan apa yang terjadi pada diri Anda? Anda sahabat yang mulia, ya, Anda menghafal banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih 4.500 hadis yang Anda hafal. Kemudian Anda juga selalu mengamalkan, ya, wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat duha 2 rakaat, salat sunnah witir, kemudian puasa ayyamul bid. Tapi kenapa engkau terlihat begitu bersedih, wahai Abu Hurairah?" Apa jawaban Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, yang membuat aku bersedih bukan akan meninggalkan orang-orang yang aku cintai, bukan karena akan berpisah dengan sahabat-sahabat yang tercinta, bukan karena akan berpisah dengan keluarga yang tercinta, tetapi yang membuat aku bersedih adalah perjalanan akhirat itu sangat panjang, sedangkan amal yang aku miliki masih sangat sedikit. Masya Allah, sebagai orang mukmin, ya, kita sudah berupaya melakukan amal kebaikan, kita sudah berupaya melakukan amal saleh, tapi terasa amal itu mestinya adalah masih sedikit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan dengan Allah tentunya harus disiapkan dengan amal, ya. Perjumpaan dengan Allah harus kita siapkan dengan bekal. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita buka surah Al-Kahfi ayat 110 di ayat yang terakhir. Silakan Ibunda kita buka dulu, ya, surahnya, surah Al-Kahfi. Ini surah yang biasa kita baca pada malam Jumat atau pada hari Jumat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu pada ayat yang ke-110. Ya. Silakan Bu Mala bisa dibaca terjemahannya Bunda, ya, pada surah Al-Kahfi, ya. Baik. Ayat yang Auzubillah. ke-110. Ya. Baik Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Shadaqallahul azim. Baik, jazakillah khairan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua, ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Annama ilahukum ilahu wahid. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hendaklah ia beramal soleh, ya. Ia istiqamah dengan kebaikan, ia kumpulkan pahala-pahala, dia kumpulkan kebaikan-kebaikan sebanyaknya. Falyamal amalan salihan. Kalimat yang Allah Ta'ala gunakan di dalam ayat ini, Ibunda, menggunakan fi'il mudhari', falya'mal amalan salihan. Ya'mal dalam bahasa Arab itu bentuk kata kerja fi'il mudhari'. Biasanya menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara rutin, sesuatu yang selalu dilakukan secara kontinu, maka Allah Ta'ala gunakan falya'mal. Maka untuk mencapai kepada keridhaan Allah, maka kita kumpulkan kebaikan semaksimal mungkin, dan juga kita istiqamahkan di dalam kebaikan itu. Falyamal amalan salihan. Hendaklah ia istiqamah di dalam beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan ia tidak melakukan perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ayat yang mengisyaratkan apabila orang ingin bertemu dengan Allah, maka dua hal yang dia harus yakinkan, dua hal yang harus dia siapkan. Yang paling utama adalah falyamal amalan salihan. Ia siapkan amal yang terbaik. Dia siapkan amal-amal yang istimewa. Nanti kita akan jelaskan amal-amal saja apa yang sangat istimewa yang bisa kita siapkan menjadi bekal kita, ya. Falyamal amalan salihan.
Kemudian yang kedua adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dia meninggalkan perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Artinya dia jaga keimanannya, dia jaga akidahnya, jangan sampai bercampur dengan kesyirikan kepada Allah. Karena amal soleh ya sebanyak apapun, tetapi kalau di situ ada perbuatan kesyirikan kepada Allah, maka bisa jadi perbuatan kesyirikan ini menghapuskan daripada amal-amal baik kita. Kalau orang memiliki amal kebaikan, tapi dia tidak menjaga akidahnya, tidak menjaga tauhidnya kepada Allah, maka ini bisa menghapus daripada kebaikannya. Contoh misalnya sabda Nabi SAW, kalau orang bermuamalah dengan dukun, berinteraksi dengan dukun, ia percaya ucapannya, percaya omongannya kata Nabi, ya, maka lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima ya amalnya dia, ibadah dia 40 hari 40 malam. Bayangkan amal yang istimewa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhapus hanya gara-gara perbuatan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dua poin yang disebutkan di dalam ayat tadi menjadi bekal yang paling terbaik, ya, bekal yang paling utama, falyamal amalan sholihan. Ia senantiasa mengumpulkan kebaikan dengan beramal saleh, ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan hadir dalam majelis ilmu, ya. Tadi ibu-ibu mengatakan kalau kita ini orang-orang terpilih insya Allah, ya. Ibaratnya emas itu mungkin setelah diseleksi panjang, ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih kita diberikan kesempatan hadir dalam majelis ilmu, ya. Kita berharap menjadi orang-orang yang mungkin kita tidak memiliki amal yang besar, tapi amal yang istimewa. Ya, duduk dalam majelis ilmu, kemudian Allah Ta'ala muliakan kita dengan amal yang istimewa ini. Falyamal amalan salihan. Karena kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Ya, kita nggak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, kita menghadiri majelis ilmu, ya, mungkin kita bermuamalahnya baik dengan tetangga, bermuamalah dengan sahabat-sahabat kita baik, kita berharap itu menjadi amal yang istimewa. La tahkiranna minal ma'ruf, kata Nabi. Jangan engkau remehkan kebaikan walaupun kecil, ya. Kemudian tadi adalah poin yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, kita menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita semata-mata adalah untuk menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sirah nabawiyah Ibunda, mungkin Ustadz akan sedikit memberikan gambaran bagaimana riwayat-riwayat yang ketika Nabi SAW menjelang kematian beliau atau wafat beliau. Tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala kecuali kekasihnya itu Rasulullah SAW. Namun peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW sampai detik-detik akhir kehidupan beliau mengalami ujian yang begitu berat, mengalami cobaan yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala karena kekasih Allah, ya. Kekasih Allah Ta'ala akan diangkat derajatnya, diangkat kedudukannya, maka sampai detik akhir kehidupannya pun juga mengalami sesuatu yang sangat berat yang dialami oleh Nabi SAW. Kurang lebih 7 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, beliau senang mendatangi kuburan, ziarah kubur, ya. Terkadang beliau ke Baqi, ya, terkadang beliau ke Uhud. Ya, di Madinah itu Ibunda ada namanya pemakaman Uhud. Kalau di dekat Masjid Nabawi namanya pemakaman Baqi, ya. Beliau terkadang berkunjung ke makam atau ziarah ke kuburan, ya, terkadang ke makam Baqi, terkadang ke Uhud, ya. Terkadang beliau datang ke Baqi itu adalah setelah sholat tahajud. Jadi habis tahajud beliau keluar dari rumah, kemudian menuju ziarah menuju pemakaman Baqi al-Gharqad. Ini kurang lebih 7 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga merindukan, ya, orang-orang yang beriman, rindu kepada umat beliau. Bahkan beliau mengatakan, ana mustaqun ila ikhwani. Sesungguhnya aku rindu kepada ikhwanku. Ikhwan itu artinya saudara-saudaraku, ya. Kalau akhwat kan perempuan, ya. Kalau ikhwan itu untuk laki-laki biasanya. Jadi Rasul mengatakan ana mustaqun ila ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka ada panggilan akhi dan ukhti biasanya, ya. Kalau akhi untuk laki-laki, kalau ukhti untuk yang perempuan. Nah, Nabi SAW menyebutkan aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini juga bagian daripada saudara Anda? Ya,
Apa kata beliau? Antum ashabi, kalian itu adalah para sahabat-sahabatku. Maka para sahabat heran dengan kalimat yang diucapkan Nabi SAW. Ya. Lalu siapa yang Anda rindukan itu, wahai Rasulullah? Siapa yang Anda cintai itu, wahai Rasulullah SAW? Yang Anda berharap sekali agar mereka mendapatkan kebaikan itu, ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, orang-orang yang datang setelah kalian nanti. Ya, mereka belum pernah melihat aku, kata Rasul, tapi mereka beriman kepada aku. Masya Allah. Generasi yang datang setelah para sahabat, mulai tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai generasi kita saat sekarang ini, yang kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, yang kita belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman kepada beliau, mencintai beliau, dan kita laksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Itu beliau merindukan kita semua. Bayangkan detik-detik terakhir kehidupan beliau rindu kepada umatnya. Beliau rindu kepada kita semua. Beliau rindu kepada orang-orang yang belum pernah bertemu dengan beliau, tapi beriman kepada beliau dan mencintai beliau. Bahkan beliau pernah mengatakan, berbahagialah orang-orang yang bertemu denganku dan beriman kepadaku. Maksudnya para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah. Siapa mereka? Orang-orang yang belum pernah melihat aku, kata Nabi, belum pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan insya Allah kita semua, kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Belum pernah kita menyaksikan beliau, tapi kita mencintai beliau, beriman kepada beliau, dan kita amalkan apa yang menjadi ajaran Rasulullah SAW. Oleh karenanya, Ibunda, ketika kita mengamalkan satu sunnah Nabi SAW, jadikan sunnah itu sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Ketika kita mengamalkan satu ajaran Nabi SAW, kita jadikan sebagai, ya Allah, ini sebagai bukti kami cinta kepada Rasulullah SAW, supaya kita nanti mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ketika beliau wafat itu berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi inilah masya Allah kecintaannya Rasulullah SAW kepada Aisyah dan kemuliaannya Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah memangku baginda Rasulullah SAW ketika beliau menjelang ya wafatnya ketika sakaratul maut. Ketika itu di dekat Rasulullah SAW ada beberapa para sahabat, ya, di antaranya lah yang hadir menyaksikan sakratul mautnya Nabi SAW adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf saat itu menggunakan siwak, ya, siwak itu ibunda ada kayu, ya, yang kayu basah, ya, atau kayu yang lembut, kemudian digunakan sebagai pembersih gigi, ya, disebut dengan siwak. Kemudian Rasulullah SAW menoleh kepada Abdurrahman bin Auf yang sedang menggunakan siwak. Ya. Maka kemudian Aisyah memperhatikan baginda Nabi SAW. Beliau melihat atau menatap Abdurrahman bin Auf yang sedang menggunakan siwak. Dan Aisyah memahami apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Lalu Aisyah menawarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, apakah engkau ingin siwak? Ya. Maka beliau cuma memberikan isyarat saja yang menandakan beliau kepingin, ya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha masuk ke kamar, kemudian mengambil siwak dan beliau kemudian digunakan siwak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dipakaikan siwak oleh Aisyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nanti yang kemudian menjadi sunnah sebenarnya ibunda, kalau orang yang yang meninggal dunia atau sakaratul maut, kalau bisa dia dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan bersih, boleh dibersihkan bagian giginya, masya Allah. Dan ini adalah salah satu pembelajaran dari apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibersihkanlah ya giginya Rasulullah SAW oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong siapkan kepadaku air, ya. Disiapkan air di samping beliau, ya. Kemudian ketika malaikatul maut, ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan Allahur Rafiqul A'la, ya, Allahu birrafiqil a'la, Allahu birrafiqil a'la. Jadi di saat itulah kerinduannya Nabi SAW, ya, kecintaan beliau untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu birrafiqil a'la. Rafiqul a'la itu artinya adalah zat yang maha tinggi, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di saat beliau mengalami sakaratul maut, ya, beliau sembari membasahi kepala beliau dan beliau mengatakan wa inna lil mauti la sakarat. Setiap kematian itu pasti diawali dengan sakaratul maut. Setiap kematian pasti diawali dengan sakaratul maut.
dan kemudian beliau ucapkan kalimat yang terakhir, kalimat la ilaha illallah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, ya, pertama kali yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menutup, ya, kedua mata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa hadis namanya taghmidul ain, ya, menutup kedua mata si mayit, ya. Dan masya Allah, Aisyah mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat yang dihadapi oleh Nabi SAW kecuali dalam kondisi sakratul maut. Jadi insan yang mulia, baginda Nabi SAW yang paling mulia, ketika menghadapi sakratul maut luar biasa, ya, bagaimana cobaan yang Allah Ta'ala berikan, ujian yang Allah Ta'ala berikan. Dan ini adalah sebagai bukti, kata para ulama, lihubbillahi war rasul, ya, bagaimana cintanya Allah Ta'ala kepada kekasihnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin besar ujian seseorang, maka semakin besar juga tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar cinta Allah Ta'ala kepada hambanya, maka Allah Ta'ala pun juga akan memberikan ujian kepada hamba itu begitu berat. Maka kita husnudzan kepada Allah. Ketika ibunda, kita semua ustadz, mungkin kita diberikan ujian yang rasanya berat, ya, maka kita berhusnudzan kepada Allah. Mudah-mudahan inilah bukti Allah Ta'ala mencintai hambanya. Cara Allah Ta'ala mencintai, mengungkapkan cintanya kepada hamba-hambanya. Karena Allah Ta'ala tidak mungkin menyakiti hambanya. Allah Ta'ala tidak mungkin untuk memberikan penderitaan kepada hambanya yang beriman, kecuali itu sebagai bukti daripada cinta Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ibunda boleh ditulis ini doa. Disebutkan dalam hadis Imam At-Tabrani, ya, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ada doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Tu'minu biliqa'ika. Tu'minu biliqa'ika. Wa tarda biqada'ika. Wa tarda biqada'ika. Wa taqna'u bi'ata'ika. Ustaz ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Tu'minu biliqa'ika. Tu'minu biliqa'ika. Wa tarda biqada'ika. Wa taqna'u bi'ata'ika. Ya, jadi arti dari doa ini, ibunda, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang, ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang, beriman terhadap perjumpaan denganmu, ridha terhadap takdirmu, dan merasa cukup dengan segala pemberianmu. Ya, kami ulangi sekali lagi, ini Masya Allah indah sekali maknanya ibunda. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang, yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, ya, beriman terhadap perjumpaan denganmu, ya, ridha terhadap segala takdirmu, dan merasa cukup, merasa bersyukur dengan segala pemberianmu. Luar biasa. Maka orang-orang yang beriman itu, itulah yang disuruh ketika dia meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang mukminah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ibnu Abbas mengatakan, nafsul mutmainnah adalah nafsu yang beriman kepada, jiwa yang beriman kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ay an-nafsul mukminah, jiwa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada aku, firman Allah, dalam keadaan ridha dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam hamba-hambaku dan masuklah dalam syurgaku. Maka ketika sakratul maut itu, Rasul katakan, di saat itulah kemudian orang beriman rindu bertemu dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah, dan Allah Ta'ala pun juga cinta bertemu dengan hambanya. Masya Allah. Di situ makna fa'ahabba liqa Allah. Orang beriman itu rindu berjumpa dengan Allah, dan Allah Ta'ala pun juga rindu bertemu dengan hamba yang beriman tersebut. Jadi sebenarnya adalah orang beriman ketika dia menyambut kematiannya, menyambut sakratul mautnya, menyambut wafatnya, dia penuh dengan kegembiraan. Karena iman yang Allah Ta'ala berikan tadi.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan ini insya Allah yang menjadi harapan kita semua ibunda. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan satu kabar gembira tadi dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Lalu ibunda, apa bekal safar kita menuju akhirat? Ini mungkin intinya, atau inti yang kita akan bahas, inti dari tema ini. Yang pertama ibunda adalah, tentu kalau berbicara tentang bekal safar, ya tidak dibatasi dengan jumlah, ya sebenarnya sangat banyak bekal-bekal safar kita. Tapi Ustadz mungkin mengambil hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat urgen, ya, yang kita jadikan mudah-mudahan inilah menjadi bekal perjalanan kita menuju akhirat, kata para ulama. Kalau disebut sesungguhnya amal yang sangat banyak ibunda, lebih dari ratusan amal, ya, tetapi kita ambil mungkin cuma sekitar 8 amal saja yang disebutkan oleh para ulama bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, apa bekal safar yang terbaik itu? Yang pertama kata para ulama, taqwallahi azza wa jal, ya, ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah, semangat untuk melakukan kebaikan, kita tinggalkan perbuatan dosa, ya, kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. Karena orang kalau mau mendapatkan surga itu adalah mau tidak mau harus punya amal, kan? Tidak mungkin orang mendapatkan surga Allah kecuali kalau dia punya amal soleh yang sangat istimewa, ya. Dia kumpulkan kebaikan-kebaikan, dia kumpulkan pahala-pahala. Makanya disebutkan di Al-Quran itu wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa tempat kembali mereka? Yaitu jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Di sini artinya adalah kita disuruh untuk memiliki bekal takwa, ya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan dosa, kemaksiatan, keingkaran yang kemudian orang tidak mau bertaubat kepada Allah, maka itulah yang kemudian akan menghantarkan manusia itu kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini jadi penting ibunda, menjadi bekal paling utama. Spirit kita ini adalah ketakwaan tadi menjadikan kita semakin ingin dekat dengan Allah. Ada satu dialog ibunda, seorang pernah bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang ini bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksudkan dengan takwa? Atau apa ciri orang itu yang bertakwa?" Maka beliau memberikan analogi sederhana ibunda. Beliau mengatakan, "Wahai si fulan, kalau engkau berjalan di satu tempat, ya kita berjalan misalnya ibunda di satu tempat, tidak ada pakai sendal, tidak ada pakai sepatu, ya. Lalu jalan itu penuh dengan duri, penuh dengan ona, penuh dengan rintangan. Apa kira-kira yang akan dilakukan?" Maka orang itu mengatakan orang itu pasti akan berhati-hati, ya. Langkahnya akan berhati-hati, ya. Mungkin dia pun juga sangat berhati-hati ketika melangkah karena dia tidak ingin terkena duri atau terkena sesuatu yang membahayakan dia. Maka spirit takwa kata Abu Hurairah itu adalah seperti orang tadi. Ya, ketika dia menjaga lisannya dengan baik, ya dia jaga pandangannya, dia jaga pendengarannya, dia jaga hatinya dengan baik, maka itulah makna daripada takwa. Sehingga orang-orang bertakwa itu akan diarahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, ya, hatinya akan dibimbing, pendengarannya dibimbing oleh Allah, penglihatan kita dibimbing, sampai langkah kita pun juga akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang menjadi kekasih Allah, ya, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran ya ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatan ya ia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangan ya ia memegang dengannya, dan akan menjadi kaki yang melangkah dengannya. Jadi apabila langkah kita dimudahkan menuju kebaikan, tangan ini melakukan kebaikan, mata melihat sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang baik, maka inilah cara Allah Ta'ala mencintai para kekasih. Nah, ini yang kemudian disebut oleh para ulama, ya, dengan orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala.
Maka kita jangan lupa Ibunda selalu mohon bimbingan, selalu mohon pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah kami, mudahkan kami beramal soleh. Ya Allah, mudahkan kami baca Quran. Ya Allah, tolonglah kami untuk sholat malam. Ya Allah, tolonglah kami untuk berbuat kebaikan. Selalu mohonnya itu adalah bimbingan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat orang bertakwa. Ya, nah ini yang pertama, bekal yang paling utama adalah kita punya semangat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Ibunda, di surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 197. Ya, silakan Bu Mala, bisa dibaca terjemahannya, Bunda. Mungkin bisa bergantian. Kalau Bu Dian mau baca, silakan Bu Dian. Baik, silakan Bu Dian. Silakan, bisa dibaca surah Al-Baqarah terjemahannya di ayat 197. Ya. Baik. Ya. Silakan Bu Dian. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sadaqallahul. Baik, terima kasih Bu Dian, jazakillah khairan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di ayat tadi, ya, ayatnya ini kan ayatnya tentang haji umroh sebenarnya, ya. Nah, jadi orang yang haji dan umroh tuh harus siapin bekal tuh, ya. Bekalnya bukan hanya sekedar materi, tapi juga bekal ruhiyah, bekal jiwa, bekal ikhlas, ya, bekal semangat ibadah. Dan di ayat itu tadi Allah Ta'ala firmankan, watazawwadu, ya, persiapkanlah bekalmu, ya, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya, semangat untuk dekat dengan Allah, semangat untuk meninggalkan larangan Allah Ta'ala, mendapatkan bimbingan dari Allah. Ya, tangan kita dibimbing, penglihatan kita dibimbing, pendengaran kita dibimbing, langkah kita pun juga sampai dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu modal besar itu Ibunda, ya, kalau orang itu selalu dibimbing oleh Allah. Maka para ulama mengatakan di antara tanda cinta Allah Ta'ala kepada hambanya at-taisiru 'alal ibadah. Kalau hamba itu dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Ibunda harus merasa bersyukur, merasa berbahagia, ya, ketika kita diberikan kemudahan-kemudahan beramal, ya. Ketika kita punya niat baik dikasih jalannya oleh Allah, ketika kita punya tujuan yang baik dikasih jalannya yang mudah oleh Allah Ta'ala. Itu cara Allah Ta'ala sebenarnya mencintai kekasihnya, mencintai orang-orang mukmin, ya. Baik, amalan yang kedua, bekal yang kedua yang paling terbaik yang perlu kita siapkan, ya, dalam safar menuju akhirat itu adalah yaitu mewariskan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada orang lain, ya. Mewariskan contoh-contoh yang baik terutama kepada keluarga kita. Contoh-contoh yang baik kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ya. Dan para rasul atau sahabat itu orang-orang yang punya semangat mewariskan kebaikan sebenarnya, ya. Oleh karenanya Ibunda ada satu penjelasan dari para ulama, ya. Kalau orang tua kita misalnya memiliki satu kebiasaan yang baik, tolong kebiasaan baik beliau ini dilanjutkan, jangan putus, ya. Jadi siapa saja yang punya kebaikan lalu dilanjutkan oleh generasi berikutnya, dilanjutkan oleh orang lain, diamalkan oleh orang lain, ini akan tetap menjadi pahala bagi yang bersangkutan walaupun meninggal dunia, ya. Jadi misalnya kita di satu keluarga itu Ibunda, mungkin keluarga besar, ada acara pertemuan keluarga besar, harus ada suatu yang kita wariskan kebaikan di situ. Harus ada kebaikan yang bisa kita tinggalkan, ya. Ya, setelah kita meninggal dunia nanti, kemudian kebiasaan itu akan terus menjadi kebiasaan keluarga, akan menjadi kebiasaan sebuah komunitas. Maka kalau itu yang kita lakukan Ibunda, insya Allah itu menjadi amal jariah kita, ya. Hanya yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari Amr bin Auf al-Muzani, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati, fa'amila bihan nas kana lahu mislu ajri man amila biha." Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah Nabi. Contoh misalnya Ibunda, kita di keluarga kita membiasakan membaca surah Al-Mulk setiap malam,
ya, lalu diikuti oleh anak-anak kita, diikuti oleh suami, diikuti oleh keluarga besar kita misalnya, kebiasaan baik itu kita hajarkan, ya kita arahkan kepada mereka, lalu orang itu mengamalkannya, kata Nabi, sunnah yang baik itu, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya, la yunqusu min ujurihim syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah. Ya, jadi kalau orang mewariskan kebaikan, mewariskan sunnah yang baik, ajaran yang baik, lalu diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh sahabatnya, teman-temannya, maka orang ini akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sama halnya kalau orang memberi berbuka bagi orang puasa kan, ya. Apa kata Rasul? Man fattara sha'iman. Siapa yang memberi berbuka bagi orang puasa, falahu ajrus sha'im. Baginya pahala seperti orang puasa. Wala yunqasu min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun pahala puasa orang itu di sisi Allah. Masya Allah. Berkontribusi dalam kebaikan, mewariskan kebaikan, mengajarkan satu kebaikan, lalu diikuti kebaikan itu, maka akan menjadi sebab kemuliaan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amal kita nggak banyak, mungkin amal soleh kita tidak maksimal, tapi dari itu kita bisa mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala yang terbaik. Bayangkan misalnya ibunda ketika orang mewakafkan Al-Quran, dia taruh di satu lembaga, misalnya tahfiz Quran atau rumah Quran. Selama itu digunakan Al-Quran itu oleh orang-orang yang menghafal Quran, selama itulah kita akan mendapatkan manfaat. Dan Masya Allah, banyak orang yang kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita akhir kehidupannya selalu baik, ya husnul khatimah, ketika dia memiliki amal yang bermanfaat bagi orang lain, amal yang memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Ya, ini adalah bekal kita yang kedua yang sangat terbaik, kata para ulama. Baik, kemudian amalan yang ketiga, bekal safar yang ketiga yang terbaik itu adalah ar-rawatib, ya, menjaga salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, ya. Dalam satu hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, sabdakan, man hafadha ala sintai asyra rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi barang siapa yang selalu menjaga, ya selalu dia dawamkan, ya, melaksanakan 12 rakaat salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala membangun baginya sebuah istana yang indah dalam surga. Apa itu rinciannya? Sabda Nabi, 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ustaz ulangi sekali lagi, 12 rakaat rawatib yang muakkad itu adalah 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Berarti totalnya ada 12 salat sunnah. Ini yang sangat utama, bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Ya, maka para ulama fikih, ya, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali mengkategorikan salat sunnah tadi namanya muakkad, ya, yaitu salat sunnah yang rawatib muakkad namanya. Syukur kalau kita tambahkan dengan salat malam, ya, salat tahajud. Jadi juga merupakan salat sunnah yang sangat istimewa, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan, ya. Jadi barang siapa yang menjaga salat malamnya, salat tahajudnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia kedudukan yang sangat mulia, maqaman mahmudan, kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Al-Quran itu ibunda, ya, Allah Ta'ala sebutkan 4 jaminan kalau orang tahajud, ya. Berapa jaminannya? Ada 4 jaminan kalau orang melakukan tahajud. Yang pertama, jaminan yang pertama dari Allah, maqaman mahmudan, kedudukan yang terpuji. Jaminan yang kedua, Allah Ta'ala wafatkan hamba itu dalam keadaan husnul khatimah. Jaminan yang ketiga, dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi yang baik. Dan yang keempat adalah doa-doanya terkabulkan, pertolongan Allah Ta'ala segerakan. Ya, ini 4 jaminan orang-orang yang salat tahajud yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya adalah bekal yang terbaik, ya. Safar menuju akhirat itu kata para ulama adalah
as-sadaqatul jariyah, ya, orang-orang yang memiliki sedekah jariyah atau sedekah jariyah. Sedekah jariyah, dan juga sebagai riwayat mengatakan sedekah secara umum. Jadi ada memang riwayatnya ada dua ya Ibunda, ada yang mengatakan sedekah saja, ada yang mengatakan sedekah jariyah, ya. Ini yang akan terus memberi manfaat ya bagi seseorang walaupun dia sudah meninggal dunia, ya. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, "Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu." Ya, kalau manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya. Ya, artinya tidak bisa berbuat lagi, tidak bisa beramal lagi, illa min salas, kecuali ada 3 hal kata beliau. Pertama adalah sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang sedekah jariyah ini umumnya adalah sedekah yang memberi manfaat secara luas, ya. Pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan majelis ta'lim, ya, yang manfaatnya secara luas, ya. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah awaladin salihin yad'u lahu, doa dari anak-anak yang saleh ya untuk orang tuanya. Ini akan terus bermanfaat walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Oleh karena ada orang-orang yang walaupun dia sudah meninggal dunia tapi terus mendapatkan pahala-pahala, mengalir kebaikan kepadanya, mengalir kemuliaan kepadanya walaupun sudah tidak ada. Ini Masya Allah, ini yang mungkin yang disebut dengan amal cerdas Ibunda. Ya, amal cerdas, amal yang kita sudah nggak ada, tetapi kebaikannya terus bermanfaat. Kebaikannya terus memberikan kemaslahatan kepada kita. Ya, ini bekal yang yang keempat, yang paling terbaik, bekal safar kita yang terbaik yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bekal yang terbaik yang kelima, talabul hidayah. Selalu mohonkan hidayah kepada orang lain. Ya. Ini Masya Allah satu hal yang diajarkan oleh Nabi SAW, Ibunda. Kalau kita ada lihat orang mungkin belum mendapatkan hidayah Allah, ya, kita lihat orang mungkin belum mendapatkan pencerahan atau dibukakan hatinya, maka jangan kita lupa untuk mintakan dia yang terbaik. Mintakan dia hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah yang sudah mendapatkan hidayah, kita bersyukur. Tapi mungkin ada orang-orang yang belum dibukakan hidayah oleh Allah, belum diberikan hidayah oleh Ta'ala. Jangan pernah putus untuk mintakan hidayah. Karena kenapa? Doa itu punya spirit luar biasa. Doa itu punya kekuatan luar biasa. Ya, mari kita ambil satu sejarah dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi SAW itu mendakwahi orang Taif. Taif itu dari Mekah kurang lebih sekitar mungkin 50 kilo ya, atau 60 kilo ke arah selatan ya kota Mekah. Ketika beliau datang ke Taif ingin mengajak mereka beriman kepada Allah, justru SAW dilempari oleh orang Taif ya, bahkan sampai beliau terkena ya luka, kemudian kaki beliau juga luka, wajah beliau juga terluka Rasulullah SAW. Sampai ketika Nabi SAW duduk ya, kemudian berharap ya pertolongan Allah, berharap kasih sayang Allah, bahkan beliau sampai merintih kesakitan, menahan sakitnya yang dialami oleh beliau. Kemudian didatengin oleh malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung, "Wahai Muhammad, apa yang kau minta saat ini? Kalau sekiranya gunung antara Mekah dan Taif ini kami lemparkan kepada mereka, kami akan lakukan." Bayangkan tawarannya malaikat Jibril dan malaikat penjaga itu pada Nabi SAW. Tapi apa kata beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Mungkin karena mereka tidak tahu. Ya. Kalau sekarang mereka belum beriman, ya Allah, mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka ada yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, terbukti ucapan beliau setelah terjadi peristiwa Fathu Mekah. Ya. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Engkau akan menyaksikan manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Siapa mereka itu? Ahlul Taif, penduduk Taif yang dulu menyakiti Nabi, yang dulu mereka jauh daripada keimanan, tapi didoakan untuk mendapatkan hidayah Allah. Allah Ta'ala kasih hidayah kepada mereka. Masya Allah. Terkadang hidayah tidak datang begitu saja, ya, tapi mungkin hidayah membutuhkan waktu, membutuhkan perjuangan, maka kita mendoakan pun juga hidayah adalah harus sabar. Ya, mungkin orangnya belum terbuka hatinya, belum dilapangkan hatinya, tapi kita jangan pernah putus asa. Insya Allah, ketika niat kita baik, akan sampai kebaikan itu kepada orang lain.
Baik, kemudian berikutnya adalah bekal yang keenam, ya, bekal safar yang terbaik menuju Allah Ta'ala yang keenam adalah yaitu mendawamkan surah Al-Mulk dan mendawamkan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, mendawamkan surah Al-Mulk dan mendawamkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Rasulullah SAW menyebutkan fadilah surat Al-Mulk atau Tabarak adalah beliau mengatakan di dalam Al-Quran ada satu surat, siapa yang membacanya, surah tersebut setiap malam, Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan di alam kubur. Ya. Lalu beliau membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian adapun fadilah surat Al-Baqarah dan Ali Imran mengatakan bacalah dua surat Zahrawaini. Zahrawain itu maksudnya adalah surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena dua surat ini nanti akan menjadi naungan bagi kalian di padang mahsyar. Di saat manusia dalam keadaan susah, dalam keadaan terik matahari, dua surah inilah yang nanti akan menjadi pelindung kita, akan menjadi naungan bagi kita di padang mahsyar. Dua surat yang terbaik kata Nabi, Al-Baqarah wa Ali Imran, surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kemudian bekal safar kita yang ketujuh itu adalah tarkul hasad, ya. Bersihkan hati kita ya dari kedengkian, bersihkan hati kita daripada kebencian, ya, terutama kepada saudara kita kaum muslimin, ya. Hati yang bersih itu adalah letaknya kebaikan. Hati yang bersih itulah letaknya kemuliaan. Maka Nabi SAW selalu memohon kepada Allah Ta'ala supaya dibersihkan hatinya. Allahumma ati nafsi taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah sifat takwa dalam hati kami, bersihkan hati kami dari segala noda-noda keburukan, kebencian, dan kemaksiatan. Itu selalu dibaca oleh Nabi SAW. Ya, jadi beliau saja, Rasulullah SAW saja minta dibersihkan hatinya oleh Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha. Fadilahnya yang disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang selalu menjaga kebersihan hatinya, kebersihan jiwanya, ya, dari kedengkian, dari hasad. Ini Allah Ta'ala sebutkan di surah yang ke-59, ya, surah Al-Hasyr, ayat yang ke-10. Ya. Silakan Ibunda bisa dibuka Al-Quran, yaitu surah Al-Hasyr, ya, surat yang ke-59, ayatnya ayat yang ke-10. Silakan Uti Fitri, baca Uti Fitri. Silakan Bu Fitri. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ya, baik, Masya Allah, ini doa yang baik Ibunda. Kalau kata para ulama, doa ini didawamkan Ibunda, supaya Allah telah bersihkan hati kita, ya, bersihkan dari kedengkian, kebencian, ya. Karena kenapa? Hati ini kan letaknya segala sesuatu sebenarnya, ya, letaknya cinta, letaknya kebencian. Ketika hati itu bersih, maka akan diliputi dengan kebaikan, ya. Tapi ketika hati itu tidak baik, ya, maka akan keluar pun juga ucapan yang baik, perbuatan tidak baik dan seterusnya. Di situ Allah Ta'ala ajarkan Ibunda, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina, jangan Engkau biarkan dalam hati kami kedengkian lillazina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Karena ternyata kalau kita ingin sehat yang sempurna, sehat yang baik, itu juga harus hatinya baik. Ya, hati kita bersih. Tetapi ketika hati tidak baik, hati tidak bersih, maka itu pun juga akan berdampak kesehatan kepada kita, akan berdampak sakit kepada diri kita. Jadi sehatnya hati akan menjadikan sehatnya fisik, tapi sakitnya hati itu bisa menjadikan juga sakit pada fisik kita. Itulah pentingnya yang disebut dengan tazkiyatun nafs, ya. Kita selalu bersihkan hati kita. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawadu, itu semua akan menjadikan hati itu bersih, ya. Maka di ayat tadi dikatakan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Baik, kemudian bekal safar yang terakhir, yang ke-8 adalah biasakan ketika kita ziarah kubur untuk mendoakan kepada ahli kubur. Ini Masya Allah bekal yang luar biasa dan menjadi pengingat bagi kita semua. Ketika kita masuk kuburan, jangan lupa untuk mendoakan ahli kubur ya. Assalamualaikum diaran mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, keselamatan untuk kalian wahai para penghuni kuburan, baik laki-laki perempuan ya. Kemudian wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Lalu kita boleh tambah dengan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada mereka, berikanlah rahmat kepada mereka, angkat derajat mereka, terimalah amal-amal kebaikan mereka. Ini Masya Allah, satu amal yang istimewa. Ketika itu yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi bekal yang terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kajian hari ini. Semoga tema yang sederhana ini memberikan kebaikan untuk kita semua, memberikan pencerahan, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk bisa mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami kembalikan ke Bunda Mala, silakan Bunda. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz untuk sharing ilmunya untuk bekal safar menuju akhirat. Mudah-mudahan Ustadz kita bisa istiqomah untuk Amin. Amin. Meneruskannya ke nanti hidup bahagia. Kita masih ada waktu Ustadz ya untuk tanya jawab. Ya, Berarti ada yang mau bertanya. Silakan Usilti. Saya mau nanya, Ya. Timala, saya mau nanya boleh? Tidak muncul wajahnya nggak apa-apa, bisa bertanya Ya, tanpa saya mau nanya ya. menyalakan saja mikrofonnya. Silakan. Timala. Silakan. Ya, silakan Han. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih lagi off kameranya. Ini tadi kan yang nomor 5 ya Pak Ustadz ya, kan kita diminta untuk memohonkan hidayah kepada orang lain. Itu diutamakannya kan yang sesama muslim ya, baru yang lainnya. Itu kan katanya Nabi Muhammad waktu itu pernah mendoakan buat yang belum paham bahwa waktu dia di mana tadi Taif ya? Di Taif. Doa bahasa Arabnya seperti apa sih Pak Ustadz? Iya. Doanya Ibunda, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau kita kan bukan kaumnya, jadi kalau kita nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Bolehkah kita bahasakan dengan bahasa sederhana, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Orang bisa saja orang berbuat salah itu karena ketidaktahuan, Bunda ya. Betul ya Bunda ya? Iya betul. Betul, ya, orang mungkin jatuh dalam perbuatan salah, mungkin karena dia tidak paham, mungkin dia tidak tahu. Nah, itulah Masya Allah hidayah itu sangat penting ya. Itu yang kita mohonkan, apalagi terucap dari orang-orang yang solehah seperti ibu-ibu ini kan. Amin. Ucapkan kalimat dengan Allah, ikhlas. amin ya Allah. Harapkan ridha Allah Ta'ala, insya Allah Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah ya. Kita sebut namanya juga boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh, kita sebut namanya secara khusus, misalnya si fulan, si fulana, kita sebut ya, biar dapat hidayah Allah. Itu kita salah satu amalan yang jangan diabaikan, kata Nabi, doa. Ya. Bagi doa mengharapkan hidayah ya. Itu malah jadi bekal untuk kita ya. Malah jadi bekal untuk kita mendoakan orang ya. Dan itu pahala untuk kita. Kalau orang tidak dapatkan hidayah, selama orang itu beramal soleh, kita akan kebagian terus pahalanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sabroba itu karena doa. Ya, makanya Rasul mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kita mungkin sudah nggak merasa memiliki kekuatan apapun, tapi kita punya kekuatan doa, ya. Itu menjadi modal utama kita, Ibunda. Ya, sehingga doa itu, apalagi kita bangun di sepertiga malam terakhir, kita tahajud dulu, kita puasa sunnah dulu kan, kemudian kita berdoa, Masya Allah, doa-doanya sangat diistimewakan oleh Allah. Amin, amin ya Allah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama Bunda. Silakan. Ya, saya bisa bertanya, Jempa. Boleh, silakan. Silakan Anda.
Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan mengenai gini, Ustadz. Saya pernah kebetulan temen juga, jadi ibu kita lagi jalan pergi, ibunya itu nggak pakai jilbab, sorry, usianya itu udah sekitar 70-an lah Ustadz ya. Nah terus saya kebetulan karena temen deket, saya nanya, kok maaf ya ibu kamu nggak pakai, dianya pakai jilbab soalnya, ibu kamu nggak pakai kerudung atau jilbab, saya bilang. Terus dia menjawab, nggak apa-apa, kan udah di atas 60, katanya ya dia bilang udah 60 ke atas itu nggak masalah, katanya nggak pakai. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana ya Ustadz? Jadi saya jadi diem, nggak bisa jawab, mau saya jawab takut salah, jadi saya diem aja. Baik, wallahu alam bishawab. Terima kasih Bunda atas pertanyaan Bunda. Ini ada penjelasan dari para ulama sebenarnya. Sebenarnya mungkin beliau itu salah paham kali ya. Kita husnudzon kepada beliau, mungkin beliau salah paham ya. Jadi sebenarnya yang dibolehkan bagi orang tua yang sudah usia di atas 60 ya, itu kan umumnya orang tua yang sudah usia lanjut lah ya. Itu maka dibolehkan bagi mereka, diberikan rukhsah sebenarnya Bunda, tidak menggunakan jilbab panjang, tapi mereka cukup menutup kepala mereka saja ya. Bisa dengan kerudung, bisa dengan apa, ciput namanya ya, ciput ya. Tapi rambut tetap kelihatan, nggak apa-apa? Nggak boleh. Nah ini jadi dia pakai kerudung begitu aja yang rambutnya kelihatan, nggak boleh? Iya, nggak boleh. Jadi rukhsahnya itu sebenarnya adalah diberikan karena orang tua kan sudah uzur, udah sepuh ya, maka diberikan rukhsah seperti itu. Tapi bukan berarti boleh dibuka seluruhnya, tidak. Nah, kewajiban menutup aurat itu secara umum berlaku bagi yang muda ataupun yang sudah tua ya. Nah, cuma bagi kalangan yang sudah usia lanjut, di situ memang ada ininya Bunda, ada dikasih rukhsah lah ya oleh para ulama bahwa saya boleh mereka tidak menggunakan jilbab panjang seperti pada umumnya ibu-ibu yang menutupi sampai dada, tapi cukup mereka cuma menutupnya dengan dengan kerudung atau menggunakan ciput namanya Ibunda ya. Kalau di orang tua itu kan banyak pakai itu boleh itu Ibunda. Ya, tapi kalau dia buka kelihatan rambutnya, ini tentu nggak boleh. Iya, jadi misalnya ciput tapi pakai, terus udah ciput pakai selendang atau kerudung tapi leher kelihatan. Itu tetap nggak boleh. Sebenarnya Ibunda itu kelonggaran ya, kelonggaran yang dikasih ya. Yang penting jangan sampai terlihat, kan orang sudah uzur ya, maka dibolehkan. Tapi bukan berarti dibuka terus terurai rambutnya itu. Iya, ada juga yang terurai aja. Nah, itu nggak boleh ya Bunda. Tapi kalau dia menggunakan ciput atau kemudian dia tutup pakai kerudung gitu ya Bunda ya, maka yang boleh. Nah, bagaimana kita menjelaskannya Pak Ustadz? Misalnya ada kita ketemu kayak gitu, kan pemahaman yang dia terima atau yang dia dapat itu nggak apa-apa kata dia gitu. Nah terus kita kalau ingin gimana gitu ya. Iya, jadi memang gini Bunda, memberikan pemahaman ini kan memang rada-rada berat terkadang ya, apalagi kalau sudah iya betul, apalagi mohon maaf Ibunda ya, istilahnya dia mungkin sudah memiliki pemahaman tersendiri. Ya walaupun mungkin salah paham sebenarnya kan. Mungkin gurunya sebenarnya jelasin udah benar, tapi mungkin ditangkapnya oleh murid mungkin berbeda. Nah, itu yang ya mudah-mudahan aja kita doakan ya dikasih petunjuk hidayah Allah Ta'ala. Ya yang penting kita sudah sampaikan aja Bunda ya. Jadi nggak usah komen. Penjelasan. Ya kita tidak usah memperpanjang perdebatan Ibunda ya. Nah, yang penting Ibunda kita sudah sampaikan sepaham saya begini-begini berdasarkan dalilnya begini-begini. Ada memang kelonggaran dari para ulama begini-begini. Tapi misalnya kalau dia tetap bersikeras dengan yang dia pahami, ya udah kita berarti secara pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala, kan kita cuma messenger Bunda, messenger cuma menyampaikan aja kebaikan itu ya. Kalau dia alhamdulillah, tapi kalau belum terima ya semoga dapat hidayah Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Baik, makasih Ustaz. Sama Bunda, barakallahu fiik. Next, siapa yang mau bertanya silakan. Kalau nggak saya baca dulu chat. Ya Bu Dian. Iya, Pak Ustadz, saya Bunda. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Saya mau menanyakan tentang tadi poin ketiga adalah menjaga sholat-sholat sunnah ya.
Kan diantaranya juga rawatib dan apa namanya tahajud dan sebagainya. Nah tadi kan saya belum ada 4 jaminan untuk sholat yang tahajud itu. Jadi pertama adalah kedudukannya kan jadi menjadi terpuji ya. Kemudian meninggalnya dalam husnul khotimah. Terus ketiganya apa Ustaz tadi? Dikeluarkan dari alam barzah dalam kondisi baik, ya. Dikeluarkan dari alam kubur, alam barzah dalam kondisi baik. Ketika dibangkitkan, kemudian baru yang keempat doa-doa mereka terkabulkan atau diberikan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan begini Ustaz, kan kita tiap kali melakukan satu kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Apakah dalam sholat tahajud itu atau setiap sholat kita selalu bersolat taubah dulu gitu, supaya kita benar-benar yakin bahwa kita kan nggak tahu, kalau soalnya ada yang bilang gini, kalau sudah melakukan sholat tahajud, ya itu udah sekalian dengan sholat taubatnya gitu. Apakah memang harus tersendiri lagi dengan sholat tahajud taubat dulu, kemudian dilakukan sholat tahajud atau sholat rawatib atau sholat yang lainnya? Itu bagaimana Ustaz? Karena ada yang masih bilang udah nggak usah lagi sholat taubat, sholat tahajud itu udah sekalian di dalamnya ada sholat taubatnya gitu. Ya gimana Ustaz? Baik, Masya Allah. Ibu Dian ya, ini beliau nih ahli tahajud wa ahli at-taubah insya Allah. Ya. Amin, amin, amin. Baik, Ibunda, para ulama memberikan penjelasan, ya kalau waktunya masih leluasa, masih panjang, maka afdolnya adalah sholat tahajud dan juga sholat taubat terpisah. Ya, jadi kita sholat tahajud, kita juga melaksanakan sholat taubat terpisah ya. Tapi kalau waktunya sudah mepet, sudah mungkin terbatas waktunya, ya, maka kita laksanakan sholat tahajud dan kita niatkan sekaligus itu adalah di antara 2 rakaat tahajud itu kita niatkan untuk sholat sunnah taubah. Jadi itu penjelasan para ulama Bunda. Ya, jadi dilihat kondisi Bunda. Kalau kondisi Bunda masih leluasa, masih panjang waktunya, ya Ibunda sholat taubat, sholat tahajud, ya. Tapi kalau waktunya mungkin sudah mepet, apalagi mungkin Ibu Dian mau minta yang banyak gitu kan, mau doa yang panjang ya, takut nggak cukup tuh waktu nanti kalau dia laksanakan tahajud dan taubah, ya maka kita boleh menggabungkan antara tahajud dengan niat salat taubah. Dalam hukum fikih namanya Bunda ta'adudun niat bi amalin wahid, menggabungkan beberapa niat ibadah dengan satu pekerjaan. Itu kalau waktunya udah mepet Ibunda ya. Iya, iya. Jadi kalau gitu dilakukan dulu sholat taubat baru sholat tahajud begitu ya Ustaz? Iya Bunda, boleh taubat dulu kemudian tahajud ya. Iya, terus kalau misalnya di dalam, kan ini kalau di taubat kan cuma 2 rakaat gitu ya, sebaiknya apa surat apa yang dibaca surah apa yang baca? Iya. Surah yang bagus dibaca yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Karena diakhiri di situ ada ucapan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, surat andalannya Ibu Dian, Al-Ikhlas. Ya. Kulhu. Ya, kulhu itu dibaca rakaat yang kedua, ya. Paham Bunda ya? Jadi yang pertama adalah surah An-Nasr. Setelah itu akan Kemudian setelah itu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya, karena habis tahajud kan juga kita memperbanyak istighfar juga Ibunda. Ya. Iya, iya. Ya. Syukron kasiran Ustaz. Afwan Bunda. Ya, barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan lain, silakan. Ya, silakan Uti. Kalau saya baca dulu Ustaz, ada pertanyaan di chat ya Ustaz dari Ibu Nunung. Silakan Bunda. Satu lagi pertanyaan untuk pengamalan kulat surat tunggu sebentar. Oh, sebelumnya ada, tunggu sebentar saya baca. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya untuk pengamalan sholat rawatib muakkad boleh kurang 12 kalau sudah mencapai 12 karena sudah mendirikan yang ghairu muakkad atau harus tetap 12 yang muakkad saja. Syukran, jazakumullah khair. Baik, tentu adalah kita utamakan dulu ya muakkad dulu ya. Muakkad tadi kan 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kalau kita mau lebih bagus lagi ditambah dengan yang ghairu muakkad. Ya qobliyah asar, qobliyah maghrib dan qobliyah isya ya. Maka itu lebih sempurna lagi, lebih afdal lagi kalau kita lakukan yang muakkad dan juga yang ghairu muakkad ya. Karena Rasul melakukan juga yang ghairu muakkad, tapi yang sering beliau lakukan dan tidak ditinggalkan oleh beliau yaitu yang muakkad. Baik. Ya, baik.
Satu lagi pertanyaan dari Ibu Nunung, ini Iya, sama Bu. juga Ustaz, saya juga mau bertanya hal yang sama mengenai tadi Ustaz bilang mendawamkan surat Al-Mulk ya, juga surat Ali Imran, Al-Baqarah. Insya Allah Al-Mulk kita bisa Ustaz karena relatif pendek ayatnya. Kalau Al-Mulk itu sebelum saya lanjut, Al-Mulk itu terbatas waktunya hanya di malam hari atau mungkin bisa kita, misalnya Ustaz kita ada undangan, ada apa, takut kehilangan, kita baca mungkin habis duha atau pas waktu kita luang, nggak apa-apa Ustaz ya? Baik, boleh Bunda kalau nggak sempat di malam hari, kata Rasul, boleh digantikan di pagi hari atau di siang hari. Ya, jadi biasakan amal itu Bunda kalau kita udah dawamkan satu kebaikan, lalu kita tertinggal satu kesempatan itu, boleh diganti esok harinya. Mungkin pagi harinya waktu duha atau di siang harinya kita ganti. Ya, supaya terus berkesinambungan itu kebaikan. Iya, baik Ustaz. Baik, nah kalau Al-Mulk seperti saya bilang karena suratnya relatif pendek, insya Allah kita bisa amalkan. Tadi Ustaz juga sebutkan kan surat Al-Baqarah juga Ali Imran, nah itu kan surat-surat yang panjang. Ini bagaimana Ustaz cara pengamalannya? Baik, mengamalkannya. Ya, kalau para ulama mengatakan itu memang dibaca lengkap ya Bunda ya. Masya Allah. Iya, jadi nggak tidur Ustaz kalau gitu baca itu. Masya Allah. Nggak kemana-mana. Kalau itu Bunda nggak mesti dibaca malam hari Bunda, sesempatnya aja ya. Boleh di waktu siang, boleh di waktu malam ya. Tapi ada sebagian pendapat para ulama kalau nggak memungkinkan semuanya, boleh diambil sebagian. Misalnya kalau di Al-Baqarah itu mengambil misalnya ayat kursi aja. Yang pertama sama yang terakhir. Ayat kursi kan kita tiap hari baca Ustaz ya, zikir sholat, zikir pagi. Kemudian kalau Ali Imran Bunda di ayat 190 sampai terakhir ya Bunda yang sampai akhir Inna fi hoqis samawati wa ma fil ardh. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi Bunda memang dibaca seluruhnya ya. Masya Allah. Jadi, inginnya begitu Ustaz, tapi kalau namanya ibu rumah tangga, Masya Allah, nggak selesai-selesai. Nantinya keburu tahajud lagi, nggak tidur. Keluarganya nggak terurus Ustaz. Dicicil kali Bunda ya. Ini ada pengalaman Bunda waktu saya kuliah dulu di Mekah ya. Waktu kami kuliah S2 di Mekah itu pernah ketemu dengan seorang, beliau ini keturunan Nabi SAW. Kalau biasanya kalau di Mekah itu nggak disebut Habib ya, atau Habaib, disebut dengan Al-Hashimi atau Sayyid biasanya. Jadi kalau ketemu orang Mekah Madinah Bunda, di depan namanya Sayyid atau Sayyidah, itu biasanya keturunannya Nabi ya, atau di belakang namanya Al-Hashimi. Jadi satu saat beliau orang asli Saudi ya, dan ini memang agak berbeda kulturnya Bunda dengan orang Saudi pada umumnya. Kalau orang Saudi itu kan sangat eksklusif mereka ya. Jadi kalau orang asing itu jarang diundang ke rumahnya. Ya, kalau orang Saudi yang bukan keturunan Nabi ya. Tapi alhamdulillah beliau orang Saudi dan juga Masya Allah Al-Hashimi keturunan Nabi SAW. Jadi pernah mengundang kami ke rumah beliau. Ya, ke rumah beliau ya, untuk makan, dijamu makan ya. Dan ketepatan yang kerja di rumah beliau orang Indonesia gitu ya, yang juru masaknya gitu. Masya Allah. Luar biasa ya. Dan kita ngobrol sama beliau ya. Beliau punya pengalaman spiritual Bunda, ya, pengalaman ibadah ya. Jadi dia cerita, Ustaz Syujai, saya ada satu amalkan kata beliau. Saya selalu sebelum beraktivitas itu, satu hari itu saya selalu upayakan bisa membaca surah Al-Baqarah ya. Dia selalu dawamkan ya. Jadi setiap memulai aktivitasnya selalu diawali aktivitas hari itu dengan membaca surat Al-Baqarah, ya. Karena dia yakin dengan janji Rasulullah SAW, surat yang menjadi pelindung, surat yang menjadi penjagaan, surat yang akan menaungi nanti pada hari kiamat. Dan pengalaman beliau katanya, setelah beliau amalkan sampai sekian hari, dia baca itu setiap hari katanya Al-Baqarah itu, apapun yang dia inginkan, apapun hajat yang dia yang dia ingin capai, itu selalu dimudahkan jalannya oleh Allah. Itu pengalaman spiritualnya. Jadi dia dawamkan setiap hari baca Al-Baqarah itu Bunda, ya. Nah, ini kan menjadi satu pembelajaran ya, kalau kita dapat pengalaman spiritual dari orang ya, mungkin dia pernah mengamalkan ini, kok bisa mendapatkan satu yang istimewa. Ternyata amalannya adalah seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, yaitu bacalah sebisa mungkin surat Al-Baqarah ya. Jadi kalau nggak bisa Al-Baqarah dan Al-Imran ya udah Al-Baqarah aja Bunda. Ya itu kan sekitar dua juz ya. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan ya. Kalau nggak bisa langsung Bunda, dicicil aja Bunda, mungkin pagi berapa ayat, nanti siang berapa ayat, sesempatnya Ibunda aja. Yang penting
kita upayakan dalam sehari itu kita membaca surat Al-Baqarah. Boleh 10 ayat, boleh 20 ayat. Ya. Ya, Baik. itu juga salah satunya menghindari ini ya, apa namanya, yang guna-guna dan sebagainya katanya. Jadi terhindar rumahnya dari gangguan jin ya. itu paling istimewa itu surat Al-Baqarah, Ibunda. Ya, Ibunda mungkin kalau Ibunda terlalu sibuk, mungkin ya ada banyak kesibukan, ya baca satu hari mungkin 10 ayat, 20 ayat. Ya, itu surat Al-Baqarah. Boleh diputar pakai ini aja nggak? Kita dengerin pakai tip aja gitu, dia ngomong aja, kita denger aja. Jadi kita murotal aja, kita denger aja gitu kan, sambil tidur sambil apa dia. Iya, murotal bagus Bunda ya, bagus murotal. Tapi lebih bagus lagi apabila kita baca langsung. Kita baca ya. Iya. Jangan nawar ya Budian, jangan nawar Budian. Ya daripada tidak gitu kan. Nawar beliau nih. Ada juga katanya. Ustaz, ada juga kata sebelah apa namanya malam sebelum tidur itu membaca Al-Muluk dan As-Sajadah gitu. Itu gimana Ustaz? Membaca juga surah ini Bunda, surah Al-Isra itu bagus sekali dibaca di malam hari. Ada fadilahnya itu Bunda. Kalau As-Sajadah juga ya Ustaz ya? As-Sajadah ada fadilahnya juga Bunda. Ya, surah Al-Isra atau surat Bani Israel juga itu punya keistimewaan. Malam kalau dibaca. Benar-benar nggak bisa tidur, Ustaz. Langsung tahajud, baca semua. Dibaca, jadi tidur. Pengen afdol semua jadi baca. Ya, baca. Ini semampunya aja Bunda, mana yang bisa kita lakukan. Pagi-pagi langsung minum Panadol ya. Iya. Saya kalau dibaca gitu bisa, Ustaz. Cuman tapi di tengah-tengahnya suka ada yang hilang surat itu ayatnya gitu. Ini kemana lagi nih, saya keulang lagi dari atas gitu. Jadi suka ke bawah ke awang-awang gitu Ustaz. Kadang masuk cerita lain gitu. Tanya dong Pak Ustaz. Mau tanya dong Budian. Silakan Bu Emma, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Enggak, ini menyambung. Assalamualaikum, menyambung yang tadi poin ini sholat sunnah rawatib itu. Saya waktu dulu maksudnya agak lama itu belum tahu kan sholat sunnah katanya asar tuh nggak ada sholat sunnah gitu. Tapi setelah kesini saya kan banyak dengerin Zoom gitu, dengerin kajian. Ternyata sholat asar itu justru malah memang yang bukan muakkad ya. Ini ada sebelum asar tuh ada 4 rakaat jadi 2-2. Terus jadi saya akhirnya kalau ada waktu saya menjalankan itu, terus sama yang sholat yang setelah duhur itu kan tadi Ustadz bilang sebelumnya 4 rakaat yang sunahnya, setelahnya 2, tapi yang setelah duhur itu 4 juga Pak Ustadz. Ada juga yang gitu. Cuma kalau 2 rakaat yang setelah, jadi gini Bunda, kalau ba'diyah zuhur, kalau 2 rakaatnya yang pertama itu muakkad, kalau 2 rakaat berikutnya ghairu muakkad. Ya. Jadi dibagi ininya Bunda hukumnya. Jadi kalau 4 rakaat. Doanya ini sunah gitu aja ya. Ya sunnah. Namun 2 rakaat ba'diyah. Jadi ba'diyahnya itu kan boleh 2 boleh 4 ya zuhur. Yeah. Tapi 2 rakaat yang pertama itu yang muakkad. 2 salam. Iya 2 salam. 2 rakaat yang kedua. Doanya sama. Ya saya menjalankan yang ini 4 jadi 2-2. Doanya sama. Doanya sama Bunda, niatnya sama. Tetapi dihukumi oleh para ulama 2 rakaat yang pertama muakkad, yang 2 rakaat yang kedua ghairu muakkad. Oh gitu. Iya. Jadi cuma pengklasifikasian aja ya. Dia cuma dibedakan aja, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad itu artinya Rasul selalu mendawamkannya. Kalau ghairu muakkad Rasul melakukan tetapi terkadang Rasul meninggalkannya. Kalau yang ini Pak Ustadz, kalau yang asar itu 4 ya ada memang kan? Iya, itu hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, Allah Ta'ala memberikan rahmat bagi orang yang mendawamkan 4 rakaat sebelum asar. Ya, jadi boleh pilihannya 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat. 4 tuh 2-2 kan ya? Ya, 2-2. Salam kan, 2 rakaat salam ya. Iya. Kalau enggak sama sekali ada juga yang enggak ada sama sekali gitu. Maksudnya emang enggak pakai qabliyah ba'diyah. Kalau yang enggak ada kan ba'diyah asar Bunda, ba'diyah asar, ba'diyah subuh yang enggak ada. Iya, yang benar. Yang ini terus sama yang maghrib sama yang isya pun
sebelumnya tuh ada juga, tapi nggak mukaat ya kan? Ya, Iya, jadi saya jalankan ghair muakkad, sebelum Isya juga ghair muakkad. Berarti semuanya ya, ada sunahnya ya. Semua sholat sunnah, semua sholat itu punya qobliyah. Ya, setelah subuh baru nggak ada gitu ya. Yang nggak ada setelah subuh dan setelah asar yang tidak ada. Iya, setelah subuh dan setelah asar. Terus sama ini Pak Ustadz, sama kembali lagi tadi yang Al-Baqarah. Kita kan pengen memang baca terus yang Al-Baqarah, tapi akhirnya sebelum tidur ini aja yang baca yang ayat 1 sampai 5 itu yang Al-Baqarah, terus sama yang 284 sampai terakhir. Itu jadi dicuplik-cuplik aja, diambil itu udah ini juga kan ya. Nggak apa-apa juga kan ya. Boleh sebenarnya Bunda diambil sebagian ya dari apa namanya. Benar kata Budian tadi, soalnya kalau panjang banget nggak tidur bisa sampai ya, kita amalkan semampu kita Bunda, semampu kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana yang kita mampu lakukan kita lakukan. Terus satu lagi Pak Ustadz, sama ini saya tuh menjalankan kalau sholat habis wudhu, sholat wudhu itu kalau habis wudhu terus mau sholat wudhu itu kita nggak boleh bicara ya. Misalnya ada yang ditanya, misalnya ditanya suami, kan saya pernah terus nggak ya, lo kok nggak jawab, terus udah gitu saya jawabnya setelahnya nggak boleh, terus oh gitu ya, katanya itu memang gimana sih dalilnya gimana? Sebenarnya sih Bunda bukan di situ dipahami, bukan artinya nggak boleh ngobrol Bunda, tapi artinya tidak disibukkan dengan hal-hal selain daripada sholat ya. Tapi kalau suami yang ada perlu ya kita jawab Bunda, jangan nggak dijawab. Menjawab panggilan suami wajib, kalau sholat sunnah kan sunnah hukumnya Bunda. Jadi itu artinya maksudnya dia khusyuk dalam sholat ya, bukan di luar sholat Bunda, di dalam sholatnya dia khusyuk ya. Jadi benar-benar hatinya khusyuk, la yuhaddithuhu nafsahu kata Nabi. Tapi kalau misalnya habis wudhu kemudian kita ditegur sama suami, ditanya sama suami, masih jawab dong Bunda, jangan nggak dijawab ya. Jawabnya nanti setelah sholat sunnah itu katakan, oh gitu katanya. Kasihan Pak Bahalwan, kasihan beliau nggak ditegur sama Bunda ya. Nggak gitu juga lah, Ujang Emma nggak gitu-gitu amat juga Ujang Emma. Jadi Bunda itu maksud hadisnya itu adalah dia khusyuk dalam sholatnya. Oh gitu ya. Maksudnya jawabnya setelah sholat 2 rakaat, setelah sholat sholat sunnah wudhu. Sebelumnya udah WA Mas Aziz, Mas Aziz, kalau aku udah ambil sholat sunnah wudhu jangan ditanya ya. Jangan gitu juga amat ya. Ya, makasih. Syukran Pak Ustadz. Salam buat Bapak Bun, salam buat Bapak, mudah beliau sehat. Insya Allah ya, nanti disampaikan ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Yang lagi monitor juga boleh tanya, silakan. Assalamualaikum, Nala. Ya, oh ya, apa kabar Uni? Silakan Uni. Baik, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Mau nanya Pak Ustadz. Ini kan kalau kita sholat tahajud ini kan Pak, terus baca Al-Kahfi misalnya yang 1 sampai 10, terus yang terakhir itu Pak kan nggak dihafal semua gitu. Tapi tiba-tiba 4. Nanti pas udah 4 yang kedua, saya baca Al-Muluk. Tapi di tengah-tengah lupa. Saya pindahin ke surat Al-Baqarah gitu, Pak. Nah, nanti muncul lagi. Saya sambung lagi. Itu boleh nggak, Pak? Maaf, ini tidak buka video, Pak. Itu gimana hukumnya, Pak? Jadi, soal dalam perjalanan dalam sholat itu ada yang lupa. Cuma saya pindahin lagi ke ayat yang lain. Kemudian saya nanti pas ayat yang berikutnya, berikutnya, rakaat berikutnya, ingat lagi, saya sambung lagi. Itu gimana Pak? Baik. Hukumnya, pertama Bunda tentu yang afdol, ya kan yang afdol ya Bunda ya. Kalau kita baca satu surat atau bagian surat tertentu maka konsisten gitu. Ya, konsisten membaca gitu. Misalnya kalau membaca surat Al-Kahfi saja. Misalnya kalau ibunda lupa ya udah langsung aja ruku gitu ya. Nah, ini pendapat yang pertama Bunda. Jadi konsisten. Tetapi ada mazhab yang kedua mengatakan kalau orang mungkin lupa di tengah-tengah sholatnya, tadinya dia mau baca misalnya 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, tapi rupanya lupa gitu kan, baru dapat 4 ayat udah lupa gitu kan. Nah, boleh dia sempurnakan dengan surah yang lain, tidak ada masalah ya. Jadi silakan ibunda, itu ada keleluasaan dari para ulama. Kalau ibunda bisa baca semua, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, mungkin nanti di tengah
bacaan itu kita lupa, kemudian kita tambah dengan surah yang lain, ayat yang lain, tidak ada masalah. Oke, ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama Bunda. Makasih Mala. Baik Bu Mala, kalau sudah tidak ada mungkin kita cukupkan, kita persiapkan untuk sholat zuhur. Bunda? Masih mute. Masih mute beliau. Baik Ustadz, sebelum ditutup mungkin Doa, kita ya? doa Ustadz untuk Ya, baik. teman-teman keluarga sakit yang dimudahkan semua urusannya, yang ada niat dan hajat dan semua yang baik-baik Ustadz. Tolong, terima kasih Ustadz. Baik, mari Ibunda semua kita tundukkan hati kita sejenak, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita mohon dikabulkan oleh Allah, ya. Amin. Kita doakan keluarga kita, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, ya, kebahagiaan Amin. dunia, kebahagiaan akhirat, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh-saleh, sukses dunia akhiratnya insya Allah, sukses karirnya, sukses pernikahannya dan seterusnya. Amin. Kita doakan saudara kita mungkin yang hari ini sakit, teman-teman kita yang sakit, dan Allah Ta'ala kasih kesembuhan di akhir sakit. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Amin. Amati min syarri ma khalaq. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha wa khairu ma zakkaha. Allahumma salli ala nabi wa asmatu amrina wa salli dunya allati fiha ma'ashuna wa salli akhirata allati fiha ma'aduna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda, mudah-mudahan barokah semua insyaallah. Amin, amin ya Ustaz. Amin, insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan.